Ya, selamat siang. Saya Ayu Regita, apoteker di Apotek Ceria yang sedang bertugas pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Ini Mbak, saya mau menebus resep. Baik, saya lihat dulu ya, Mbak, resepnya. Ya, ini resepnya saya terima ya, Mbak. Kalau boleh tahu, Mbak mau nebus resep untuk siapa ya? Saya mau menebus resep untuk kakak saya, Mbak. Baik, sebelumnya izinkan saya menggali beberapa informasi ya, Mbak, sembari saya mencatat. Iya, boleh Mbak. Boleh disebutkan, Mbak, siapa nama kakaknya? Nama kakak saya Reza Rahadian. Tanggal lahirnya berapa ya, Mbak? Kakak saya lahir 8 April, tapi untuk tahunnya itu saya agak lupa Mbak. Tapi yang pasti umurnya 27 tahun Mbak. Untuk alamatnya sekarang tinggal di mana, Mbak? Sekarang tinggal di Jalan Chicago nomor 3. Boleh disebutkan, Mbak, nomor teleponnya? Nomor teleponnya 08123456 78910. Kemarin waktu periksa dengan dokter, keluhan utama dari pasiennya apa ya, Mbak? Kakak saya itu batuk, terus demam 3 hari terus nggak sembuh-sembuh. Batuknya juga batuknya berdahak Mbak. Terus kakak saya itu bilang kalau matanya itu sakit, bengkak, terus merah, terus gatal-gatal juga. Nah terus katanya di matanya itu ada benda yang ganjel gitu, terus penglihatannya juga buram. Sebelumnya apakah ada riwayat penyakit, Mbak, dari kakaknya Mbak ini? Nggak ada sih Mbak, dari keluarga juga nggak ada. Kalau untuk riwayat alergi, apakah ada, Mbak, misalnya alergi terhadap makanan, obat-obatan, atau mungkin debu? Kalau makanan sih nggak ada, debu juga enggak. Kalau obat-obatan sih Mbak, kakak saya itu alergi penisilin. Waktu periksa dengan dokter kemarin, apakah sudah dijelaskan, Mbak, terkait penyakitnya? Kalau kata dokter sih kakak saya itu sakit mata, tapi untuk namanya saya agak lupa. Namanya itu kalau nggak salah Konjungtivitis. Nah iya itu Mbak. Kemudian untuk obat-obatannya apakah sudah dijelaskan, Mbak, oleh dokternya? Dokter sih bilang ada 4 obat yang diminum, terus ada 1 salep mata. Tapi untuk nama obat terus untuk apanya saya belum tahu sih Mbak. Untuk cara penggunaannya, Mbak, apakah sudah dijelaskan juga? Belum juga, belum ini. Kemudian harapan setelah menggunakan obat-obatannya apakah sudah dijelaskan oleh dokter? Kalau kata dokter sih semoga kakak saya itu sakit matanya membaik terus segera sembuh. Sebelumnya kakaknya Mbak ini apakah ada kebiasaan merokok atau mungkin minum kopi setiap harinya? Enggak Mbak, kakak saya alhamdulillah hidup sehat. Untuk riwayat penggunaan obat, Mbak, atau mungkin suplemen atau minuman herbal gitu, apakah ada? Nggak ada Mbak. Nggak ada juga ya. Oke, Mbak. Baik, ini obat-obatannya akan saya siapkan dulu ya, Mbak. Mohon ditunggu, nanti akan saya panggil kembali. Terima kasih, Mbak. Atas nama Tuan Reza Rahadian. Iya Mbak, saya. Oke, kalau boleh tahu mbaknya siapanya pasien ya Mbak? Saya adiknya pasien Mbak. Oke, baik, adanya pasien ya. Izinkan saya konfirmasi ulang ya Mbak. Boleh minta tolong sebutkan nama, umur, serta alamat pasien?
Nama kakak saya itu Reza Rahardian, umurnya 27 tahun, terus tinggal di Jalan Chicago nomor 3. Kalau boleh tahu ini berobatnya kapan ya Mbak? Berobatnya hari ini Mbak, 10 November. Oke, baik. Sudah sesuai ya Mbak ya? Iya. Oke, baik Mbak, sebelumnya saya boleh minta waktunya sebentar. Di sini saya akan menjelaskan terkait obat-obatan yang akan diberikan. Iya, boleh Mbak, silakan. Iya, baik, sebelumnya sudah dijelaskan belum sama dokternya ini obatnya apa aja yang sudah diberikan? Dokter itu udah ngejelasin ada 4 obat yang diminum sama ada 1 salep. Tapi untuk lebih detail terkait dengan obat-obatnya belum dijelaskan. Baik, kalau untuk cara penggunaannya apakah sudah dijelaskan juga sama dokternya? Cara penggunaan juga belum dijelaskan. Belum ya Mbak ya? Oke, baik, kalau misalnya untuk hasil yang diharapkan setelah mengonsumsi obat-obatan ini apakah sudah dijelaskan sebelumnya? Kalau kata dokter, setelah mengkonsumsi obat-obatan tersebut, semoga sakit mata yang diderita oleh kakak saya itu segera sembuh dan lekas membaik. Oke, baik. Oke Mbak, di sini saya akan menjelaskan obat-obatan yang akan saya berikan ya Mbak ya. Ini yang pertama ada ciprofloxacin 500 mg sebanyak 22. Itu merupakan obat antibiotik ya Mbak ya, jadi harus dihabiskan. Kemudian untuk penggunaannya itu 2 kali 1 hari 30 menit sesudah makan. Nah ini tuh penggunaannya itu bisa di pagi dan malam hari di jam yang sama. Misalnya kakak Mbak itu minum di jam 7 pagi dan 7 malam, maka untuk hari selanjutnya itu dikonsumsi di jam yang sama. Nah, ya. Kemudian yang kedua ini ada loratadin. Loratadin ini obat untuk mengurangi gatal-gatal ya Mbak. Untuk penggunaannya itu satu kali sehari, kemudian diminumnya 30 menit setelah makan. Digunakannya itu bisa berbarengan dengan antibiotik tadi, misalnya di pagi hari, maka untuk si loratadin ini digunakannya di pagi hari saja. Untuk hari-hari berikutnya juga sama, digunakan di pagi hari. Kemudian jika nanti kakaknya sudah tidak gatal, itu penggunaannya bisa dihentikan Mbak. Baik. Untuk yang selanjutnya ini ada paracetamol untuk obat demamnya. Kemudian ini ada Epexel untuk obat batuknya. Nah, kedua ini dikonsumsi 3 kali sehari, 30 menit setelah makan. Bisa digunakan pagi, siang, dan malam hari di jam yang sama seperti obat-obatan tadi ya Kak ya. Jika nanti kakaknya sudah tidak batuk dan sudah tidak demam, ini penggunaannya bisa dihentikan. Kemudian untuk obat-obat yang dikonsumsi ini itu ada efek samping mengantuk Mbak. Jadi nanti jika kakaknya setelah mengonsumsi obat itu disarankan untuk istirahat terlebih dahulu. Jadi menghindari dulu untuk berpergian mengendarai motor untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya Mbak ya. Kemudian jika nanti kakaknya setelah mengonsumsi obat-obatan ini mengalami mual, pusing yang berlebihan, itu bisa dikonsultasikan kembali kepada dokter ya Mbak ya. Untuk obat-obatan yang dikonsumsi ini apakah sudah paham Mbak? Iya, sudah paham. Sudah paham ya? Baik Mbak, ini yang terakhir ada salep. Salepnya ini namanya erlamisetin, salep mata yang digunakan untuk obat mata atau konjungtivitis pasien ya Mbak ya. Nah, untuk cara penggunaan obat salep mata ini sebelumnya apakah sudah tahu Mbak? Belum tahu Mbak, Belum pernah ya? Oke, untuk cara penggunaannya ini bisa dilihat pada gambar ya Mbak ya. Zoom. Baik Mbak, untuk penggunaan salep erlamisetinnya itu bisa dilihat Mbak. Yang pertama-tama pastikan tangan yang akan mengoleskan itu dalam keadaan bersih. Bisa dicuci dulu dengan air dan sabun Mbak. Kemudian yang kedua itu di bagian salepnya itu ada ujungnya. Itu tuh ketika sudah dibuka itu jangan mengenai tangan, mata atau benda apapun untuk menghindari kontaminasi Mbak. Kemudian yang selanjutnya itu kepala pasien itu bisa didongakkan sedikit ke belakang, tarik perlahan bagian kelopak mata bawah, kemudian bisa langsung dioleskan ke dalam mata secara perlahan. Jadi ketika mengoleskan itu oleskannya ujungnya ini jangan mengenai kelopak mata bawah, dioleskan sebanyak kurang lebih 1 cm. Kemudian mata pasien itu bisa dipejamkan terlebih dahulu sebanyak 2-3 menit untuk memastikan
salep mata menyebar menyeluruh ke dalam mata. Kemudian bersihkan kembali sisa salep yang menempel pada mata atau wajah dengan menggunakan tisu dan tutup kembali salepnya. Kemudian cuci tangan untuk membersihkan sisa-sisa kotorannya, Mbak. Sampai sini sudah mengerti, Mbak? Iya, sudah mengerti. Baik, Mbak, untuk memastikan informasi yang tadi saya sudah berikan itu benar dan tidak keliru, Mbaknya bisa minta tolong diulang apa yang sudah saya jelaskan tadi, Mbak. Oh iya boleh Mbak. Jadi tadi itu ada 4 obat. Obat yang ini itu sebagai antibiotiknya harus dihabiskan 2 kali sehari. Sudah makan 30 menit di jam yang sama pada pagi dan malam hari. Terus ada juga obat loratadin, ini untuk gatalnya 1 kali sehari 1 tablet. Sudah makan 30 menit, bisa dipilih jamnya atau bisa barengan sama yang antibiotik ini tadi. Terus kalau udah nggak gatal boleh dihentikan penggunaannya. Terus kalau yang paracetamol ini untuk obat demam, dikonsumsinya 3 kali sehari, sama kayak yang Eversol ini untuk obat batuknya 3 kali sehari juga. Ini boleh dihentikan kalau udah nggak demam dan nggak batuk lagi. Terus untuk salep matanya erlamisetin 3 kali sehari pagi, siang, dan malam. Terus untuk cara pakainya itu pertama pastikan dulu tangannya sudah bersih, jangan dicuci pakai air dan sabun. Terus ini kan ada ujung tuknya, jangan sampai ujung tuknya ini menyentuh tangan atau mata gitu. Terus untuk cara mengolesinnya jangan lupa untuk menggunakan kepala dulu, terus diolesin di bawah kelopak mata itu sebanyak 1 cm kurang lebih. Terus habis itu nanti kalau udah diolesin dipejamkan matanya selama 2-3 menit, terus nanti baru ditutup lagi tutupnya dan dibersihkan tangan. Oke, baik, sudah benar ya, Mbak ya. Baik, ini obatnya saya berikan ya, Mbak ya. Untuk kakaknya itu bisa diingatkan karena matanya sedang sakit itu jangan mengucap mata. Kemudian menggunakan pelindung mata apabila berpergian keluar rumah seperti kacamata. Kemudian karena kakaknya sedang demam dan juga batuk, itu bisa diingatkan untuk istirahat yang cukup, minum air putih 2 liter sehari, kemudian hindari makan makanan yang berminyak dan juga hindari minuman dingin. Kemudian untuk cara penyimpanannya itu bisa disimpan di lemari yang terhindar dari cahaya matahari. Baik, terima kasih banyak ya Mbak. Terima kasih Mbak, kembali Mbak, hati-hati di jalan, semoga kakak